Assalamualaikum. Selamat datang di cerita kehidupan bayi Nisa. Kali ini Nisa akan bercerita tentang seorang ibu muda yang selalu mendambakan kesempurnaan, harus menghadapi kenyataan pahit ketika anak pertamanya, Arya, lahir dengan Down syndrome. Diterpa rasa malu, takut, dan cemoohan dari lingkungan, Ratih menutup hatinya rapat-rapat, menjauhkan diri dari Arya dan dunia luar. Namun, di balik senyum polos Arya yang tak pernah pudar, ada cahaya kekuatan yang perlahan membuka mata Ratih akan arti cinta sejati. Dalam perjalanan penuh air mata, pengorbanan, dan penerimaan, Ratih belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari kemampuan untuk mencintai tanpa syarat. Akankah Ratih berhasil menemukan kedamaian dalam hatinya dan membuktikan kepada dunia bahwa Arya adalah anugerah terbesar dalam hidupnya? Mari simak selengkapnya. Ratih adalah seorang wanita muda berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil bersama suaminya, Budi. Kota itu tenang, dengan jalan-jalan sempit yang dipenuhi pohon rindang dan rumah-rumah sederhana yang saling berdekatan. Ratih adalah tipe orang yang sangat peduli dengan penampilan dan pandangan orang lain terhadap keluarganya. Dia selalu ingin menjadi contoh sempurna di mata masyarakat. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Budi sebelum dia berangkat bekerja. Setelah itu, dia membersihkan rumah, merawat tanaman-tanaman di halaman depan, dan kadang-kadang pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Di pasar, Ratih sering bertemu dengan tetangga-tetangganya yang ramah. Mereka sering membicarakan tentang anak-anak mereka yang pintar, tampan, atau cantik. Ratih mendengarkan semua itu dengan senyum manis, meskipun dalam hatinya ia merasa iri. Satu hal yang belum lengkap dalam hidup Ratih adalah kehadiran seorang anak. Dia sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki bayi yang lucu, sehat, dan sempurna. Bagi Ratih, anak adalah simbol kesempurnaan keluarga, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dikatakan orang jika anaknya ternyata tidak sesuai harapannya. Suatu malam, setelah seharian membersihkan rumah, Ratih duduk di tepi tempat tidur, memandangi kalender di dinding. Matanya tertuju pada tanggal-tanggal yang dia tandai dengan spidol merah. Hari-hari ketika dia dan Budi mencoba untuk memiliki anak. Hatinya dipenuhi dengan harapan sekaligus ketakutan. Apa aku akan menjadi ibu yang baik? Gumamnya pelan, sambil memeluk lututnya. Budi, yang sedang membaca koran di sampingnya, menoleh dan tersenyum. Kamu pasti akan jadi ibu yang hebat, kata Budi dengan nada meyakinkan. Kita hanya perlu sabar. Namun, Ratih tidak sepenuhnya yakin. Dia takut gagal, takut tidak bisa memberikan yang terbaik, dan yang paling menakutkan, takut anaknya tidak sempurna. Setelah 2 tahun menikah, Ratih akhirnya hamil. Kehamilannya menjadi berita besar di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga datang berkunjung untuk memberikan ucapan selamat, dan teman-temannya sering mengajaknya ngobrol tentang persiapan menjelang kelahiran bayi. Ratih sering bercerita kepada teman-temannya tentang harapannya untuk memiliki anak yang pintar, tampan atau cantik, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Aku sudah mempersiapkan segalanya, kata Ratih suatu hari saat arisan. Kamar bayinya sudah siap. Aku memilih warna pastel agar terlihat lembut. Aku juga sudah membeli beberapa buku parenting dan daftar sekolah favorit untuk masa depan anakku. Teman-temannya mengangguk setuju dan memuji Ratih karena persiapannya yang matang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah Ratih bicarakan. Ketakutannya bahwa anaknya mungkin tidak akan sesempurna yang dia bayangkan. Ratih sering berdoa setiap malam, memohon agar anaknya lahir dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Suatu sore, Ratih duduk di kursi goyang di teras rumah. Tangannya memegang perutnya yang mulai membesar. Matahari mulai tenggelam, memancarkan cahaya oranye yang hangat. Dia membayangkan wajah anaknya yang tampan atau cantik, dengan senyum yang mempesona. Dia membayangkan dirinya berjalan-jalan di taman, sambil menggendong bayinya yang sehat dan bahagia. Semua orang akan melihatnya dan berkata, betapa sempurnanya keluarga itu. Tapi dalam hati,
Ada rasa cemas yang samar-samar menghantuinya. Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Gumam Ratih pelan, air mata mulai menggenang di matanya. Dia mencoba menghapusnya dengan cepat, takut Budi melihatnya. Namun, Budi yang baru pulang kerja melihat ekspresi murung di wajah istrinya. "Ada apa, sayang?" tanya Budi, duduk di samping Ratih dan memegang tangannya. "Tidak apa-apa," jawab Ratih, mencoba tersenyum. "Aku hanya khawatir." Budi mengusap kepala Ratih dengan lembut. "Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama-sama." Namun, saat usia kehamilan mencapai trimester ketiga, dokter memberitahukan bahwa janin yang dikandung Ratih memiliki indikasi Down syndrome. Dokter menjelaskan bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anaknya. Tetapi dengan dukungan yang tepat, anak tersebut masih bisa hidup bahagia dan mandiri. Ratih syok mendengarnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya mungkin akan berbeda dari anak-anak lain. "Bagaimana bisa ini terjadi?" tanya Ratih dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang akan orang-orang katakan? Apa yang akan tetangga pikirkan?" Budi mencoba menenangkan Ratih, tetapi dia hanya diam, menundukkan kepala, dan menangis dalam pelukan suaminya. Dalam perjalanan pulang, Ratih tidak mengatakan sepatah kata pun. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Dia mulai membayangkan bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya jika mereka mengetahui kondisi anaknya nanti. Ratih merasa dunianya runtuh, dan dia mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ada tetangga yang bertanya tentang kehamilannya, Ratih hanya menjawab singkat dan menghindari pembicaraan lebih lanjut. Dia mulai merasa seperti burung dalam sangkar, terjebak dalam ketakutan dan keputusasaan. Malam-malamnya diisi dengan tangisan diam-diam di kamar, sementara Budi hanya bisa memperhatikan dengan hati yang pilu. Beberapa bulan kemudian, Arya lahir. Saat melihat wajah Arya untuk pertama kalinya, Ratih merasa hatinya hancur. Arya memiliki fitur fisik khas Down syndrome, seperti mata sipit, hidung kecil, dan leher pendek. Ratih menolak untuk menggendong Arya dan lebih banyak menyerahkan perawatan kepada Budi dan nenek Arya. Dia merasa malu dan takut akan reaksi orang-orang di sekitarnya jika mengetahui kondisi Arya. "Aku tidak bisa melihatnya," kata Ratih dengan suara bergetar saat Budi mencoba memberikan Arya kepadanya. "Aku tidak bisa, aku tidak kuat." Budi mencoba menenangkan Ratih, tetapi dia hanya menangis di sudut ruangan, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu, gagal menjadi contoh sempurna di mata orang lain. Ratih mulai menjauh dari lingkungan sosialnya. Dia menolak menghadiri acara keluarga atau arisan karena takut orang lain akan membicarakan Arya. Ketika tetangga datang berkunjung, Ratih selalu membuat alasan untuk tidak bertemu mereka. Dia bahkan meminta Budi untuk tidak membawa Arya keluar rumah. Suatu hari, salah satu tetangga bernama Bu Siti datang berkunjung. "Bagaimana kabar bayimu, Ratih?" tanya Bu Siti dengan nada ramah. "Baik, Bu," jawab Ratih singkat, menghindari tatapan Bu Siti. "Maaf, saya sedang sibuk." Bu Siti tampak bingung, tetapi dia tidak menanyakan lebih lanjut. Setelah Bu Siti pergi, Ratih duduk di kursi dengan air mata berlinang. Dia merasa semakin terisolasi dari dunia luar. Suatu hari, Ratih pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Saat berjalan di antara deretan kios, dia mendengar percakapan beberapa ibu yang membicarakan anak-anak mereka. Salah satu ibu itu menyebut anak dengan kebutuhan khusus sebagai beban keluarga. Ratih merasa tersinggung dan semakin yakin bahwa dunia tidak akan menerima Arya. "Aku tidak bisa membiarkan orang-orang melihat Arya," gumam Ratih dalam hati saat dia pulang ke rumah. Dia merasa semakin tertekan dan mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi Arya. Ketegangan antara Ratih dan Budi mulai meningkat. Budi merasa lelah melihat Ratih.
yang terus-menerus menolak Arya. Suatu malam, setelah Arya tertidur, Budi mencoba berbicara dengan Ratih. "Ratih, kita harus menerima Arya apa adanya," kata Budi dengan nada lembut. "Dia adalah anugerah dari Tuhan, dan kita harus bersyukur." "Tapi bagaimana bisa aku menerimanya?" balas Ratih dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa melihat orang-orang menatapku dengan kasihan atau membicarakanku di belakang." Budi mencoba membujuk Ratih untuk mencari bantuan psikologis atau bergabung dengan komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus, tetapi Ratih menolak. Dia merasa tidak ada yang bisa mengerti penderitaannya. Malam-malam mereka sering diisi dengan diam yang canggung dan tangisan Ratih di balik pintu kamar. Ratih mulai merasa kesepian. Teman-temannya jarang menghubungi, dan dia merasa semakin terisolasi. Di sisi lain, Arya tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang meskipun memiliki keterbatasan. Arya sering tertawa riang saat bermain dengan mainan kecilnya, dan dia selalu tersenyum kepada siapapun yang melihatnya. Budi mencoba mendekatkan Ratih dengan Arya, tetapi Ratih masih enggan. Dia sering menghabiskan waktu sendirian di kamar, menangis, dan mempertanyakan mengapa ini harus terjadi padanya. Suatu hari, Budi membawa Arya ke kamar Ratih. "Lihat, Ratih," kata Budi sambil meletakkan Arya di pangkuannya. "Dia begitu bahagia. Tidak ada yang salah dengan dia. Dia hanya butuh cintamu." Ratih menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Dia ingin memeluk Arya, tetapi hatinya masih terlalu rapuh untuk melakukannya. Suatu hari, Arya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ratih akhirnya harus ikut serta merawat Arya karena Budi sedang bekerja. Saat itu, Ratih melihat bagaimana Arya berjuang melawan rasa sakitnya dengan senyum polos. Ini adalah momen pertama Ratih merasa sedikit terhubung dengan Arya. Dia mulai memperhatikan bagaimana Arya selalu tersenyum meski dalam kondisi sulit. "Arya, kamu kuat sekali," gumam Ratih sambil mengusap kepala Arya. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada ikatan kecil antara mereka. Di rumah sakit, Ratih bertemu dengan seorang ibu bernama Lina, yang juga memiliki anak dengan Down syndrome. Lina berbagi pengalaman tentang bagaimana dia belajar menerima dan mencintai anaknya sepenuhnya. Ratih mulai merenung, tetapi dia masih ragu apakah dia bisa seperti Lina. Malam itu, Ratih duduk di samping tempat tidur Arya dan memperhatikan wajahnya yang damai saat tertidur. Konflik internal Ratih semakin memuncak. Dia merasa dilema antara rasa malu yang masih menghantuinya dan dorongan untuk mencintai Arya. Suatu malam, Ratih menangis sendirian di kamar, merasa kebingungan dan putus asa. Dia membuka album foto kehamilannya dan melihat foto-foto USG Arya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa Arya adalah bagian dari dirinya, apapun kondisinya. Suatu pagi yang cerah, Ratih sedang membersihkan halaman depan rumah ketika Arya berlari kecil menuju ayunan di bawah pohon mangga. Ratih tidak terlalu memperhatikan karena dia sibuk menyapu daun-daun kering. Namun, tiba-tiba terdengar suara tangisan Arya. Ratih langsung berlari ke arahnya dan menemukan Arya terjatuh dengan lututnya yang lecet akibat tersandung akar pohon. Ratih panik, tapi saat dia membantu Arya berdiri, anak itu memeluknya erat dan berkata, "Mama, aku sayang Mama." Ratih terkejut. Kata-kata itu begitu polos namun penuh makna. Dia merasakan sesuatu yang hangat menyusup ke dalam hatinya, sesuatu yang selama ini dia coba tolak. Untuk pertama kalinya, Ratih memeluk Arya dengan penuh kasih sayang tanpa rasa malu atau ragu. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena perasaan yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. "Maafkan Mama, Nak," bisik Ratih pelan, sambil mencium dahi Arya. "Mama akan belajar mencintaimu seperti seharusnya." Setelah insiden itu, Ratih mulai mencari informasi lebih banyak tentang Down syndrome. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di internet, membaca artikel, menonton video dokumenter, dan bergabung dengan forum-forum online untuk orang tua anak berkebutuhan khusus.
Dia juga mulai membaca buku-buku parenting yang fokus pada anak-anak dengan kondisi serupa. Dari situ, Ratih belajar bahwa anak dengan Down syndrome bukanlah beban, melainkan individu yang unik dan memiliki potensi besar jika diberi dukungan yang tepat. Namun, proses ini tidak mudah. Ada malam-malam ketika Ratih masih menangis sendirian di kamar, merasa bersalah atas semua waktu yang telah dia habiskan untuk menjauhi Arya. Tapi setiap kali dia melihat senyum Arya, dia merasa semakin kuat untuk melanjutkan perjalanan ini. Pada suatu hari, Ratih memutuskan untuk menghadiri pertemuan komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus di kota tetangga. Awalnya, dia merasa canggung dan takut diejek. Namun, ketika dia masuk ke ruangan, dia disambut oleh senyuman hangat dari para ibu lainnya. Salah satu ibu bernama Lina, yang sudah lama Ratih kenal dari rumah sakit, mengajaknya duduk dan berbincang. "Kamu tidak sendirian, Ratih," kata Lina dengan nada lembut. "Kami semua pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Rasa takut, malu, bahkan marah pada diri sendiri. Tapi percayalah, cinta bisa mengalahkan semua itu." Ratih mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari anggota komunitas. Ada seorang ibu yang menceritakan bagaimana anaknya berhasil menjadi juara renang di tingkat nasional. Ada juga seorang ayah yang berbagi pengalaman tentang bagaimana anaknya belajar berbicara setelah bertahun-tahun hanya menggunakan isyarat. Semua cerita itu membuat Ratih merasa lebih optimis. Setelah pertemuan itu, Ratih mulai lebih aktif dalam merawat Arya. Dia belajar cara berkomunikasi dengan Arya, menggunakan metode visual seperti kartu gambar untuk membantu Arya memahami instruksi. Ratih juga mulai mengajak Arya bermain lebih sering, meskipun awalnya dia masih merasa gugup jika ada tetangga yang melihat. Suatu sore, Ratih dan Arya bermain puzzle bersama di ruang tamu. Saat Arya berhasil memasukkan potongan terakhir ke tempatnya, dia tertawa riang dan memeluk Ratih. "Arya pintar, ya, Ma?" katanya dengan mata berbinar. "Iya, Nak. Kamu sangat pintar," balas Ratih sambil tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, tantangan belum berakhir. Suatu hari, Ratih membawa Arya ke taman dekat rumah. Mereka duduk di bangku taman sambil menikmati es krim. Beberapa anak kecil berlarian di sekitar mereka, tertawa dan bermain. Namun, salah satu ibu yang sedang mengawasi anaknya tiba-tiba berbisik kepada temannya, "Lihat, anak itu aneh. Pasti ada yang salah dengannya." Ratih mendengarnya. Hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Dia ingin membawa Arya pulang dan menghindari tatapan orang-orang, tetapi kali ini dia tidak mau menyerah. Dia berdiri dan mendekati kedua ibu itu. "Maaf, Bu," kata Ratih dengan nada tegas namun sopan. "Anak saya mungkin berbeda dari anak-anak lain, tapi dia sama seperti mereka. Dia punya perasaan, mimpi, dan kebahagiaan yang layak dihargai." Kedua ibu itu tampak terkejut, tetapi kemudian salah satu dari mereka mengangguk pelan. "Maaf kalau kami menyinggung perasaanmu," katanya dengan nada malu. Setelah kejadian itu, Ratih merasa lebih kuat. Dia tidak lagi takut menghadapi pandangan negatif dari orang lain. Dia mulai berani membela Arya dan memperkenalkannya kepada dunia. Puncak klimaks terjadi ketika Ratih memutuskan untuk membawa Arya ke acara ulang tahun teman sekolah Arya. Ini adalah pertama kalinya Ratih mengajak Arya ke acara sosial. Awalnya, dia merasa sangat gugup. Dia khawatir Arya akan bertingkah aneh atau orang-orang akan menatap mereka dengan kasihan. Namun, ketika mereka tiba di lokasi, Arya langsung berlari kecil menuju anak-anak lain yang sedang bermain. Dia tertawa riang dan bergabung dengan mereka. Ratih duduk di sudut ruangan, memperhatikan Arya dengan hati yang berdebar-debar. Beberapa orang tua tampak curiga, tetapi ada juga yang tersenyum ramah. Seorang ibu mendekati Ratih dan berkata, "Anakmu sangat manis. Dia punya energi yang luar biasa." "Terima kasih," balas Ratih dengan senyum lega.
Dia akhirnya menyadari bahwa Arya layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya. Setelah acara ulang tahun itu, Ratih merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia mulai lebih terbuka dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, setelah Arya tertidur, Ratih duduk di depan laptopnya dan membuka akun media sosial pribadinya. Selama ini, dia selalu merahasiakan Arya dari dunia luar, takut akan cemoohan atau pandangan negatif orang lain. Namun kali ini, dia memutuskan untuk membagikan kisah mereka. Dia mulai menulis postingan pertamanya. "Halo teman-teman, aku ingin berbagi cerita tentang keluargaku. Aku memiliki seorang anak laki-laki bernama Arya. Dia adalah anak yang penuh cinta, ceria, dan sangat istimewa. Arya lahir dengan Down syndrome, dan awalnya aku merasa takut serta malu. Aku khawatir tidak bisa menerimanya, khawatir apa kata orang lain. Tapi hari ini, aku belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Arya telah mengajarkanku arti keberanian, kesabaran, dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jika kamu juga memiliki anak seperti Arya, jangan pernah menyerah. Mereka adalah anugerah yang luar biasa." Ratih menambahkan beberapa foto Arya. Arya sedang bermain puzzle. Arya tersenyum lebar saat ulang tahun temannya, dan Arya tertawa riang di taman. Postingan itu langsung mendapatkan banyak respons. Banyak orang mengirimkan pesan dukungan. Bahkan ada yang bercerita bahwa mereka juga memiliki anak berkebutuhan khusus tetapi belum berani menerimanya sepenuhnya. "Terima kasih sudah berbagi ceritamu," tulis salah satu netizen. "Aku juga punya anak dengan kondisi serupa, tapi aku masih merasa gagal sebagai ibu. Ceritamu memberiku kekuatan." Ratih membaca semua komentar itu sambil meneteskan air mata. Dia merasa tidak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya, dia merasa bangga atas perjuangannya bersama Arya. Hubungan Ratih dan Budi semakin erat. Mereka mulai bekerja sama secara lebih terorganisir untuk mendukung Arya. Setiap pagi, Ratih dan Budi membuat jadwal harian untuk Arya. Ada waktu untuk belajar, bermain, dan berlatih keterampilan motorik halus. Budi sering membantu Arya belajar membaca dan menulis menggunakan kartu-kartu bergambar. Awalnya, Arya kesulitan memahami huruf-huruf, tetapi dengan kesabaran, dia mulai bisa mengenali beberapa kata sederhana. Suatu sore, Arya berhasil membaca kata "mama" di sebuah buku cerita bergambar. Dia melompat kecil dan memeluk Ratih erat. "Mama, Arya pintar," katanya dengan mata berbinar. Ratih tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. "Iya, nak, kamu sangat pintar." Sementara itu, Ratih fokus pada aspek emosional dan sosial Arya. Dia mulai mengajak Arya bermain dengan anak-anak lain di taman. Awalnya, Arya agak ragu-ragu, tetapi setelah beberapa kali, dia mulai berbaur dengan baik. Ratih juga sering memperkenalkan Arya kepada tetangga-tetangganya, menjelaskan bahwa Arya mungkin berbeda, tetapi dia adalah anak yang penuh kasih sayang. Bu Siti, tetangga yang dulu sering bertanya tentang Arya, datang berkunjung suatu sore. "Ratih, maaf kalau dulu aku terlalu penasaran. Aku baru sadar bahwa Arya adalah anak yang luar biasa," katanya dengan nada penuh hormat. "Terima kasih, Bu," balas Ratih dengan senyum hangat. "Aku juga belajar banyak dari Arya." Ratih mulai terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu keluarga lain yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dia menjadi pembicara di seminar-seminar parenting dan berbagi pengalaman tentang perjalanan hidupnya bersama Arya. Dalam salah satu seminar, Ratih berdiri di podium dengan tangan gemetar. Dia memandang audiens yang terdiri dari puluhan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. "Aku tahu bagaimana rasanya merasa takut, malu, dan bahkan marah," kata Ratih dengan suara bergetar. "Awalnya, aku tidak bisa menerima Arya. Aku takut dengan pandangan orang lain. Tapi aku belajar bahwa anak-anak kita bukanlah beban. Mereka adalah anugerah yang luar biasa. Mereka mengajarkan kita tentang cinta tanpa syarat, kesabaran,
dan keberanian. Di akhir seminar, banyak peserta yang mendekati Ratih untuk berterima kasih. Salah satu ibu menangis sambil memeluknya. "Ceritamu memberiku kekuatan," katanya. "Aku tidak merasa sendirian lagi." Ratih juga membuka grup diskusi online untuk orang tua yang membutuhkan dukungan. Dia sering berbagi tips, artikel, dan video edukasi tentang cara mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Grup itu tumbuh dengan cepat, dan Ratih merasa dirinya semakin bermanfaat bagi orang lain. Tetangga dan teman-teman Ratih mulai berubah pandangannya. Mereka melihat bagaimana Ratih dan Arya saling mencintai dan menginspirasi orang lain. Beberapa tetangga bahkan mulai mengajak Arya bermain bersama anak-anak mereka. Arya pun semakin akrab dengan teman-teman barunya. Suatu hari, Arya dan Ratih diundang ke acara ulang tahun salah satu tetangga. Awalnya, Ratih merasa gugup, tetapi kali ini dia tidak lagi takut. Arya bermain dengan anak-anak lain, tertawa riang, dan bahkan membantu salah satu anak kecil yang jatuh. Ratih memperhatikan semuanya dari sudut ruangan, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Seorang ibu mendekati Ratih dan berkata, "Anakmu luar biasa. Dia sangat ramah dan penuh kasih sayang." "Terima kasih," balas Ratih dengan senyum lega. Dia akhirnya menyadari bahwa Arya layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya. Ratih merasa lega dan damai. Dia akhirnya bisa menerima Arya sepenuhnya dan menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Dia tidak lagi takut akan pandangan orang lain. Baginya, yang terpenting adalah kebahagiaan Arya dan keluarganya. Suatu malam, Ratih duduk di tepi tempat tidur Arya, memperhatikan wajahnya yang damai saat tertidur. Dia memegang tangan kecil Arya dan berbisik pelan, "Maafkan Mama karena dulu tidak bisa mencintaimu sepenuhnya. Sekarang, Mama tahu bahwa kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Beberapa tahun kemudian, Arya tumbuh menjadi anak yang mandiri dan penuh semangat. Dia bahkan berhasil mengikuti lomba seni dan memenangkan penghargaan untuk lukisannya yang berjudul "Cahaya di Balik Senja". Lukisan itu menggambarkan matahari tenggelam dengan warna-warna hangat, dikelilingi oleh burung-burung yang terbang bebas. Ratih bangga melihat pencapaian Arya. Dia membawa lukisan itu ke rumah dan memajangnya di ruang tamu sebagai simbol perjuangan mereka. Suatu hari, Arya duduk di samping Ratih dan menunjuk lukisan itu. "Ini Arya, ya, Ma?" tanyanya polos. "Iya, Nak. Ini karyamu yang luar biasa," jawab Ratih sambil mencium pipi Arya. "Kamu sangat berbakat." Ratih menulis buku tentang perjalanan hidupnya bersama Arya. Buku itu berjudul "Cahaya di Balik Senja", perjalanan seorang ibu dan anak berkebutuhan khusus. Dalam buku itu, Ratih menceritakan semua perjuangannya, dari ketakutan dan keputusasaannya hingga akhirnya mampu menerima Arya dengan sepenuh hati. Dia juga berbagi tips dan pengalaman praktis untuk membantu orang tua lain yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Buku itu menjadi bestseller dan menginspirasi banyak orang. Ratih sering diundang ke acara-acara talk show dan wawancara untuk berbagi pengalaman. Di salah satu acara televisi nasional, Ratih duduk di sofa bersama Arya, yang tampak begitu percaya diri meski dikelilingi kamera dan lampu sorot. "Setiap anak adalah anugerah, apapun kondisinya," kata Ratih dalam wawancara itu. "Yang penting adalah bagaimana kita mencintai mereka dengan sepenuh hati." Arya telah mengajarkanku arti cinta sejati. Penonton di studio memberikan tepuk tangan meriah. Banyak orang menangis terharu mendengar cerita Ratih dan Arya. Cerita ditutup dengan adegan Ratih dan Arya bermain di taman. Matahari mulai tenggelam, memancarkan cahaya oranye yang indah. Arya tertawa riang sambil berlari kecil mengejar kupu-kupu. Sementara Ratih duduk di bangku taman, memperhatikan anaknya dengan senyum penuh cinta. "Mama, lihat," seru Arya sambil menunjuk ke langit. "Ada burung." "Iya, Nak.
Burungnya cantik sekali, balas Ratih sambil tertawa kecil. Dia menyadari bahwa cahaya kebahagiaan selalu ada, meskipun terkadang tersembunyi di balik senja kehidupan. Ratih memejamkan matanya sejenak, merasakan angin sepau-sepau menyapu wajahnya. Dia bersyukur atas perjalanan hidupnya bersama Arya, anak yang telah mengajarkannya arti cinta sejati. Di kejauhan, Arya melambaikan tangannya kepada Ratih. "Mama, ayo main," katanya dengan suara riang. Ratih berdiri dan berlari kecil menuju Arya. Dia memeluk anaknya erat dan berkata, "Selamanya, Nak. Kita akan selalu bersama." Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit yang gelap namun dipenuhi bintang-bintang. Ratih dan Arya berjalan pulang bersama. Tangan mereka saling menggenggam, penuh cinta dan harapan untuk masa depan.